Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita taufik dan rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kembali untuk kita berbagai macam pemberian dan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, menjauhkan kita dari sifat-sifat kufur. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi yang dicinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan pembahasan terakhir dari adab agama dari kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu dzunubahu. Kita masih dalam subtema olahraga jiwa. Yang kemarin kita sebutkan olahraga pertama adalah menghempaskan cinta dunia dari hati. Siapa yang melakukannya mendapatkan 3 manfaat, silakan kembali dalam catatannya. Kemudian olahraga yang kedua bagi jiwa adalah menyadarkan jiwa kita bahwa dunia itu hanya menyisakan hisab dan azab. Siapa yang melakukan ini mendapatkan beberapa manfaat. Itu sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan terakhir kemarin kita sebutkan bahwa olahraga yang ketiga dari olahraga jiwa kita adalah kita mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Siapa yang melakukan ini dia akan dapatkan 3 manfaat yang juga kita telah sebutkan di pekan sebelumnya. Hari ini kita menyempurnakan pembahasan sebelumnya yang belum selesai dari poin ketiga dari kitab Adabud Dunya wad Din dalam pembahasan adab agama. Dikarenakan poin ini poin penyempurnaan, maka saya tidak akan bacakan semua yang beliau bawa di dalam kitab ini, kita akan pilih-pilih. Kita mulai dari halaman 167 di paragraf yang kedua dalam ucapan Imam Hasan Al-Basri. Ingat, pembahasan kita masih dalam membahas pentingnya kita untuk ingat kematian dan pentingnya untuk memperpendek angan-angan. Di sini berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, siangmu adalah tamumu. Berbuat baiklah kepadanya. Jika engkau berbuat baik, maka dia pergi dengan memujimu. Jika engkau berbuat buruk, maka dia pergi dengan mencelamu. Begitu juga dengan malammu. Jadi jamaah yang berbahagia, kita hidup adalah berdasarkan susunan hari demi hari. 1 hari, 2 hari, sepekan, sebulan, setahun, itulah usia kita. Artinya setiap hari kita akan didatangi oleh siang, sebagaimana setiap hari kita didatangi oleh malam. Ketahuilah bahwa waktu yang ada ini, yaitu siang ataupun malam, itu adalah ibarat tamu dalam kehidupan kita. Yang mana kalau ada tamu datang ke rumah kita, kalau kita jamu tamu itu dengan baik, kalau kita suguhkan jamuan yang dia suka, maka dia akan pulang, kemudian bertemu dengan orang lain, dia akan memuji, si anu jamuannya luar biasa. Dia menjemput tamu dengan begitu mulia. Tapi kalau jamuan kita terhadap tamu tadi sambutan kurang indah, jamuan juga adalah jamuan yang buruk, maka dia akan melontarkan ucapan-ucapan yang buruk yang disebarkan kepada orang lain. Makanya beliau katakan, siangmu termasuk malam adalah tamu. Berbuat baiklah kepada tamu ini, maksudnya berbuat baiklah pada usiamu. Karena usiamu ini akan kelak melapor kepada Allah, tanda kutip, akan melapor kepada Allah bahwasanya si fulana atau si fulan di siang harinya dia berbuat baik, di malam harinya dia berbuat amal saleh. Kalau ini yang dilaporkan oleh hari-hari dalam hidup kita kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita akan menjadi orang yang terpuji umat al-Islam. Tapi kalau ternyata usia kita siang harinya, malam harinya
dengan bertambah angka demi angka menuju garis finish ini, siangnya buruk, siangnya lalai, malamnya tidur, maka yang hadir dalam laporan kepada Allah adalah keburukan. Maka kita akan pertanggungjawabkan usia ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula. Beliau melanjutkan, Al-Jahiz berkata di dalam kitab Al-Bayan bahwa ada sebuah tulisan di batu. Dia berjalan, kemudian dia melewati sebuah batu besar dan di batu itu ada ukiran tulisan. Apa yang tertulis di situ? Dia mengatakan, wahai anak cucu Adam, seandainya engkau melihat sedikit ajalmu yang tersisa, maka engkau akan benar-benar zuhud terhadap angan-angan panjangmu yang kau harapkan. Jadi, yang menjadikan manusia lalai, yang menjadikan manusia penuh, nanti kalau punya ini, ingin ke sini. Kalau dapat ini, ingin makan ini, makan itu. Kalau ini begitu, kalau itu begini, dan seterusnya. Yang menjadikan orang ini begitu banyak berangan-angan umat al-Islam adalah karena dia mengira usianya masih panjang. Usianya masih panjang. Kalau ternyata malaikat mau datang kepada dia, wahai fulana, usiamu hanya tinggal sebulan kurang 5 hari, misalnya. Kira-kira dia akan santai? Wallah tidak. Demi Allah tidak. Karena kalau dia tahu batas ajalnya, maka dia akan benar-benar zuhud, artinya tidak akan meladeni angan-angannya. Kenapa dia begitu banyak angan-angan? Karena dia melihat usianya masih panjang, dia melihat dia masih sehat, dia melihat dia masih umur 30 atau 40 tahun atau 20 lebih tahun. Sedangkan Nabi bilang rata-rata umur umatnya 60 sampai 70. Dia lupa bahwa di bawah 70 ada yang wafat. Ada yang di bawah dia yang lebih muda sudah dipanggil oleh Allah Jalla fi'ula. Namun dia terbuai dalam buayan angan-angan sehingga dia terjatuh nanti ketika mengayun ayunannya begitu tinggi, buayannya dia kayuh begitu tinggi, setelah itu dia melambung ke atas dan jatuhnya sungguh menyakitkan umat al-Islam. Beliau mengatakan, engkau akan benar-benar ingin menambah amalmu dan engkau akan benar-benar memperpendek ketamakanmu dan tipu muslihatmu. Jadi kita dunia lagi yang kita pikirkan. Wallahi, kita sangat jauh dengan generasi salaf. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam ketika terbangun di malam hari, beliau melihat ke langit. Kemudian beliau membacakan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardan seterusnya. Ini generasi salaf. Tapi kalau kita bangun dari tidur umat al-Islam, apa yang kita buka? Dan kita tahu sendiri apa yang kita buka. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tidak zuhud terhadap dunia. Kita lupa tentang angka usia, bahwa usia itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Mentang-mentang Anda lebih muda, Anda urutan kemudian, Allah, demi Allah tidak. Dia adalah nomor cabut. Dia bukan nomor urut. Ajal itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Maka kalau kita tahu usia kita begitu, enggak tamak kita terhadap dunia. Apalagi kalau orang yang memikirkan dunia itu tahu bahwasannya harta yang dia kumpulkan sama sekali tidak menyelamatkan keturunannya. Sama sekali tidak. Justru yang ada setelah itu adalah pertikaian warisan. Bahkan dia yang kerja dulu ngumpulin harta buat anak-anaknya. Tapi apakah yang mendapatkan warisan cuma anak-anak? Tidak, ahli waris banyak. Mereka punya paman, mereka punya bibi, mereka punya kakek, mereka punya, dan seterusnya. Ternyata kita bekerja keras untuk dunia, meninggalkan pertikaian antara ahli waris, dan ternyata yang menerima bukan keluarga utama saja. Kemudian beliau mengatakan, besok engkau hanya akan ditemui oleh penyesalanmu. Makanya orang-orang mengatakan apa? Penyesalan di belakang. Kalau di depan apa? Pendaftaran. Kita nggak bisa daftar menjadi ahli surga. Karena diuji dulu dengan ujian-ujian yang membuktikan pantas tidak kita menjadi ahli surga. Dia mengatakan, jika kakimu tergelincir, yaitu
engkau akan ditemui oleh penyesalan jika kakimu tergelincir. Jika engkau tidak sadar usia ini membuaikan angan-angan, menyemaikan andai-andai, maka kalau tergelincir, barulah sadar, coba saya tidak lewat jalan ini. Coba dari dulu saya taubat, coba dari dulu ini dan itu. Kita lanjut ke paragraf setelahnya. Ketika Bishr bin Mansur akan meninggal dunia, dia tiba-tiba bahagia, karena orang rata-rata kalau meninggal dunia sedih atau takut. Tapi ulama ini, yaitu Bishr bin Mansur rahimahullah, ketika meninggal dia justru happy. Tiba-tiba ada yang bertanya kepadanya, apakah engkau bahagia dengan kematianmu wahai Bishr? Kenapa kau tidak terlihat sedih? Kau tidak terlihat bahwa engkau takut mati, tapi justru engkau bahagia. Maka Bishr menjawab, apakah kalian menyamakan antara pertemuanku kepada Tuhanku yang aku harapkan dengan diamku bersama makhluk yang kutakutkan? Maksudnya sekarang aku ingin ketemu dengan Rabbku yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih, yang penyayang. Sementara kalau aku masih lama di dunia, aku tinggal bersama makhluk-makhluk yang semuanya tidak aman aku dari keburukan mereka. Lantas kalau aku mati bertemu Rabb yang masih maha pengasih dan penyayang, apakah harus aku bersedih? Allahu Akbar jamaah. Ini ucapan orang yang luar biasa. Kira-kira kenapa dia begitu bahagia? Kira-kira kenapa dia begitu bahagia? Karena dia tidak dibuai oleh angan-angan dalam usianya. Dia telah menyiapkan bekal untuk kematian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada Abu Bakar. Ketika dia sakit, Abu Bakar sahabat Nabi, ketika dia sakit, yang membawanya wafat menemui Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, dia mengatakan, seandainya ada orang mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya engkau dibawakan dokter, seandainya ada dokter yang bisa mengobatimu. Abu Bakar menjawab, sungguh dokter itu telah benar-benar melihatku. Maka orang yang hadir mengatakan, apa kata dokter itu? Abu Bakar menjawab, kata dokter tersebut, aku melakukan apapun yang aku kehendaki. Maksudnya apa? Kalau aku mau mewafatkan engkau, ya wafat. Ini maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah seperti ini menjadi pelajaran. Orang soleh sikapnya seperti itu. Namun kita yang jauh dari kesolehan, dan hanya kita yang tahu tentang diri kita, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk, pindah halaman di halaman 168, karena ini pelengkap, kita tidak akan baca semua. Kita berpindah kepada syair. Salah satu ahli adab menyandungkan syair yang konon katanya syair ini adalah milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Falau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu kulluna an kulli syai'in." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seandainya kita jika meninggal dunia, dikuburkan, kemudian kita ditinggalkan saja. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, habis itu sudah, enggak ada apa-apa lagi. Maka kematian adalah benar-benar istirahatnya setiap makhluk yang pernah hidup. Kalau ternyata habis dimakamkan, enggak ada kisah lagi, enggak ada kebangkitan, enggak ada hisab, enggak ada azab, maka berarti istirahat yang paling sejati di mana? Di kubur. Tapi sayang beribu sayang, ketika kita meninggal dunia, ternyata kita dibangkitkan kembali. Ternyata itu bukan istirahat selamanya, dibangkitkan. Apakah dibangkitkan untuk sia-sia? Tidak. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu.
Jangan pernah kita mengira pakaian yang kita beli tidak akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang harta ditanya dua? Pertama, dari mana dapatnya? Kedua, kemana dibelanjakan? Sepatu yang kita beli, bahkan makanan yang kita beli, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hisab umat al-Islam. Tidak ada sedikit pun yang Allah biarkan tanpa hisab. Karena semuanya adalah nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Andai kita setelah mati tak dibangkitkan, sungguh kematian tersebut adalah istirahat yang paling indah. Namun ternyata setelah wafat, kita diajak dialog oleh Allah. Wahai fulan, wahai fulana, dari mana kau dapatkan harta? Bagaimana kau gunakan harta? Ketika engkau diperintahkan untuk taat, kenapa kau maksiat? Ketika ada yang menasihati, kenapa mudah untuk lalai? Semuanya ditanya oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian sebagian penyair menyandungkan syair yang lain. Ini syairnya terpisah dengan syair sebelumnya, tapi diterjemah, disatukan. Dia mengatakan, ini dipisah tapi paragrafnya nyambung. Dia mengatakan, ingatlah dunia adalah tempat istirahat di tengah hari bagi seorang pengendara. Menyelesaikan hajatnya di sebuah tempat. Kemudian dia meninggalkan tempat, lalu dia berangkat dan tidak tahu kenapa dia datang. Ingatlah, semua yang telah engkau bagikan itu tetap ada dan dihormati. Maksudnya semua yang kau korbankan di jalan Allah, Allah muliakan. Balasannya kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, kata Allah. Apa yang kalian simpan di sisi kalian, di rekening kalian, di dompet kalian, di tas kalian, di rumah kalian, itu fana. Semuanya akan hilang. Tapi apa yang ditabung oleh kalian di sisi Allah, dia akan kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau membawakan sebuah riwayat bahwa Sa'id bin Mas'ud meriwayatkan bahwa sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, dalam hadis ini disebutkan oleh pentahqiq bahwa hadis ini tidak tahu asal usulnya, tapi kita ingin melihat isi dari riwayat ini. Disebutkan bahwa sekali lagi hadisnya tidak ada asal usulnya. Isinya adalah, mungkin ini ucapan orang soleh, yaitu usahakanlah penghasilan yang baik, beramal solehlah, mohonlah kepada Allah rezeki hari per hari. Maksudnya adalah yang penting hari itu ada, yang penting hari itu ada. Dan hitunglah dirimu sebagai bagian dari orang yang telah meninggal. Maksudnya jangan anggap kita ini orang yang masih hidup lama. Anggaplah diri kita orang yang akan segera mati. Dengan itu kita akan segera untuk persiapkan amal soleh. Kalau kita tahu kita sudah merasa bahwa kita sedang lapar, akan menuju lapar, ada indikasi lapar. Kalau kita merasa perut sudah mulai terasa lapar, apa yang kita lakukan? Masak atau beli. Kan begitu, order. Kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak lama lagi wafat, apa yang kita lakukan? Siapkan bekal. Tapi kita sering lalai memang jamaah. Kadang lalainya kita bukan karena jiwa kita buruk, tapi kita nyaman kumpul dengan orang-orang buruk. Karena buah yang busuk kalau diletakkan, atau buah yang bagus kalau diletakkan di lingkungan buah yang busuk, apa yang terjadi? Ikut busuk. Mungkin kita bukan orang buruk, kita ingin soleh, kita ingin menuju surga Allah, kita ingin menjadi orang yang selalu ingat kematian, kita ingin menjadi orang yang memendekkan dan memutuskan angan-angan. Tapi bagaimana mungkin burung tersebut bisa terbang kalau dia lebih suka hidup bersama apa? Bersama bebek. Dia akan main di mana? Di air terus. Dan semisalnya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah di halaman 169 dalam ucapan salah satu ahli hikmah berkata. Salah satu ahli hikmah berkata. Dia mengatakan, orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari hari kemarin dan bersiap sedia untuk dirinya. Kemarin hari sebelumnya, gimana baca Quran saya? Gimana murojaah pelajaran saya? Mana yang lebih banyak saya sentuh? Oh, lebih sentuh mushaf daripada kertas, daripada lebih banyak menyentuh elektronik daripada kertas mushaf. Tapi ternyata dia bacanya apa? Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi kalau yang lebih banyak adalah dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, maka berarti kita tidak ambil pelajaran dari kejadian hari sebelumnya. Orang yang sengsara adalah orang yang menghimpun harta untuk orang lain dan pelit terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia kerja, atau mungkin dia sebagai orang tua, dia mikir untuk masa depan anaknya. Berarti kerja untuk siapa ini? Untuk orang lain. Kalau dia kerja untuk dirinya sendiri, maka dia akan letakkan harta itu lebih banyaknya di jalan Allah Jalla fi'ula. Sekali lagi umat al-Islam, dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dalam kisah seorang anak yatim yang ketika tembok mereka mau roboh, didirikan lagi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa Allah jaga harta di bawah dinding tersebut? Karena orang tua mereka saleh. Wa kana abuhuma salihah. Dan adalah orang tua mereka saleh. Jadi yang menjaga anak-anak kaum muslimin bukan harta kaum muslimin, tapi yang menjaga anak-anak tersebut kesolehan orang tuanya. Kalaupun anak yang saleh, maka itu plus. Maka sungguh heran dengan orang tua yang mengatakan ingin menyelamatkan anaknya, tapi mikirnya harta, harta, harta. Padahal nafkah yang harus dia berikan kepada anaknya dua. Pertama adalah nafkah zahir berupa harta dan sebagainya, pakaian dan semisalnya, dan nafkah batin berupa pengajaran agama. Dulu ada seorang datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan kedurhakaan anakku kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, panggil anakmu. Maka dipanggillah anak ini jamaah. Ketika anak ini datang, wahai fulan, sesungguhnya ayahmu datang kepadaku mengadukan bahwa kau durhaka pada dirinya. Apakah itu betul? Maka anak ini mengatakan, tunggu wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada anak ini? Maka Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengatakan ada 3. Pertama, dia harus pilih istri yang solehah untuk anaknya, ibu yang soleh. Harus pilihkan ibu yang soleh. Berarti kalau muslimah dia harus pilih suami yang soleh. Kalau tadi pilih istri yang solehah. Untuk calon ibu bagi anak ini. Yang kedua, dia harus berikan nama yang baik. Dan yang ketiga, dia harus ajarkan Al-Quran. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya tidak dipenuhi oleh ayahku. Di antaranya tidak diajarkan agama. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai fulan, yang mengadukan kedurhakaan anaknya kepadaku, sesungguhnya kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka pada dirimu. Maka umat al-Islam ingat, harta yang kita cari itu kalau kita tahu bahwa hisabnya kepada kita bukan kepada anak kita, maka kita tidak akan manjakan mereka dengan dunia umat al-Islam. Dan sangat jelas sekali dalam realita generasi demi generasi membuktikan bahwa anak yang dimanja dengan harta sangat sulit mengucapkan doa untuk orang tua. Sangat sulit. Kemudian salah satu sastrawan berkata, janganlah engkau tidur malam tanpa wasiat.
meskipun badanmu sehat dan umurmu masih cukup waktu, karena waktu adalah pengkhianat, semua yang ada itu ada. Maksudnya adalah ucapan beliau, janganlah engkau tidur tanpa wasiat, bukan berarti ini mewajibkan, tapi maksudnya adalah bahwa dalam hukum Islam disyariatkan seorang kalau merasa dirinya akan wafat untuk menulis wasiat. Maksud beliau jangan tidur malam tanpa wasiat adalah ingat bahwa engkau setiap hari ada kemungkinan apa? Mati. Maka kalau tidak ada wasiat bisa jadi ada pertengkaran yang terjadi setelah itu di antara keluarga. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah di halaman selanjutnya dalam ucapan seorang tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, qala Al-Hasan Al-Basri, amsi ajalun, al-yawma amalun, wa gadan amalun. Bahasa Arabnya, amsi ajalun, wal yawma amalun, pakai ain, wa gadan amalun, pakai hamzah. Kemarin itu, hari kemarin adalah ajal. Kita punya hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, hari kemarin itu adalah ajal. Artinya ajal menandakan apa? Tak bisa kembali, gak bisa balik lagi. Hari kemarin ibarat sudah finish, sudah mati. Kemudian hari ini adalah amal. Hari yang kau miliki sekarang, karena kemarin sudah gak bisa kau balikin, hari ini kesempatan beramal. Kalau amalmu saleh, maka beruntunglah dirimu. Kalau amalmu taleh dan buruk, maka celakalah dirimu. Sedangkan hari besok hanyalah apa? Angan-angan. Gak apa-apalah hari ini segini dulu, besok baru beramal lagi. Gak apa-apalah pekan ini gak ngaji dulu, pekan besok baru ngaji lagi. Ya Rabb, apakah kita merasa kalau kita menunda kebaikan Allah akan lembutkan hati kita? Jangan mimpi sementara Anda sedang berlari. Jangan mimpi. Karena jangan pernah Anda mengatakan bahwa cabai yang Anda gigit itu adalah manisnya madu, manisnya seperti manis madu. Salah besar. Maksudnya jangan letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Merasa besok saja. Ingat, kapanpun kita menunda kebaikan, maka berarti kita telah berusaha untuk mengeraskan hati kita keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Lalu Abu Atahiyah mengambil pemahaman, jadi beliau Abu Atahiyah seorang penyair, dari ucapan Hasan Al-Basri beliau bentukkan dalam sebuah syair. Beliau mengatakan, pada waktu yang telah berlalu dan yang akan datang, tiada kelezatan bagi orang yang menganggapnya manis. Engkau hanyalah masa umurmu selama engkau hidup pada saat yang sedang engkau jalani. Jadi usia kita sebenarnya hari ini, bukan besok. Usia kita sebenarnya hari ini. Qanaahkanlah dirimu dengan kecukupan. Jika tidak, maka nafsumu akan menuntut di jalan kecukupannya. Jadinya nafsu ini enggak pernah cukup. Kalau kita tidak mau merasa cukup, dia akan minta terus, garis cukupnya kapan? Kalau sudah mati. Jadi jangan sampai merasa cukup kalau udah dipaksa. Jadi paksalah jiwa kita untuk merasa cukup. Ada seorang bertanya kepada orang zuhud, kenapa engkau berjalan menggunakan tongkat? Padahal dia masih kuat fisiknya jemaah, tapi dia berjalan menggunakan tongkat. Padahal engkau bukan orang yang sudah tua dan engkau tidak sakit. Maka orang yang menggunakan tongkat ini menjawab, aku mengetahui bahwa aku adalah musafir. Ia adalah negeri sepadan. Dia adalah negeri sepadan. Dan bahwa tongkat adalah alat perjalanan. Berarti dia ingin ngasih tahu, pertama dia musafir. Yang namanya musafir akan balik ke daerahnya. Kalau kita tahu kita di dunia ini musafir, kita yakin akan balik ke dunia. Dan dia menggunakan tongkat adalah untuk mengingatkan dirinya bahwa apa jamaah? Butuh bantuan untuk sampai kepada apa? Negeri tujuan.
Tongkat kita amal soleh jemaah. Tongkat kita amal soleh. Kemudian di paragraf di halaman 171 kita tidak bacakan ucapan orang-orang sufi. Kita pindah ke halaman 171 di paragraf paling atas tapi setelah titik. Seorang ahli memberikan nasihat. Paling atas ya, seorang ahli memberikan nasihat. Mengherankan orang yang takut siksa. Kenapa dia tidak menahan diri dari kedurhakaan? Ibarat sungguh mengherankan orang yang takut terbakar, tapi kenapa dia bermain dengan api? Dia takut siksa Allah jamaah. Kita takut dengan azab Allah. Kita takut dengan pedihnya neraka Allah. Tapi kenapa kita membangkang? Kenapa kita durhaka? Beliau melanjutkan, mengherankan orang yang menginginkan pahala. Kenapa dia tidak beramal? Mengherankan orang ingin kenyang tapi dia tidak makan. Mengherankan orang yang ingin hilang letihnya tapi dia tidak istirahat. Mengherankan orang yang ingin surga tapi surga dia berharap surga dengan angan-angan tanpa adanya amalan yang dia lakukan. Maka ini umat al-Islam adalah sebuah keterpedayaan yang dibuat oleh syaitan kepada kita. Kemudian salah satu ahli hikmah berkata, orang jahat itu mati meskipun dia berada dalam kehidupan. Orang baik itu hidup meskipun dia berada di dalam negeri orang-orang mati. Maksudnya jemaah, ini wallahu alam bisawab ya. Saya sebelumnya belum baca buku ini karena satu hal saya belum baca. Tapi tadi malam saya sebenarnya ingin menulis sebuah quote yang pengen saya share di Instagram. Quote tersebut berbunyi dan dia mirip dengan makna ini qadarullah. Saya ingin menulis sebuah quote yang bahasanya kurang lebih, tapi qadarullah saya sangat ngantuk tadi malam. Saya ingin tulis dengan bahasa sesungguhnya malam yang gelap gulita tanpa rembulan dan bintang adalah malam yang terang. Maksudnya apa jemaah? Agak ribet deh ngomong sama saya. Sesungguhnya malam yang gelap gulita tanpa rembulan dan bintang adalah malam yang terang. Maksudnya apa? Maksudnya malam itu kelihatannya aja gelap, tapi realitanya apa? Dia terang. Kenapa saya sebut dia terang? Karena yang nyuruh dia gelap siapa? Yang nyuruh malam itu gelap siapa? Allah. Apakah hamba yang taat kepada Allah dikatakan hamba yang gelap? Hakikatnya tidak. Paham ya maksudnya ya? Ada orang yang baik kelihatannya happy, tapi dia orang jahat. Apakah dia benar-benar orang yang happy? Tidak. Ada yang orang kelihatannya miskin jemaah, tapi apakah benar-benar orang yang miskin selalu tidak bahagia? Tidak. Tadi kita melihat malam gelap, kita malam ini malang kali wahai malam nasibmu, engkau gelap gulita. Tidak. Dia gelap itu karena perintah Allah. Kapanpun dia menaati perintah Allah, dia dianggap sebagai yang bersinar. Maksudnya apa? Seburuk apapun kita jemaah, di mata manusia, di penglihatan hamba-hamba Allah, selama di mata Allah kita baik, maka kita adalah orang yang hidup. Saya pernah membuat sebuah quote, rencana mau saya buat stiker dan saya bagikan, tapi qadarullah sampai saat ini belum terwujud, tapi sudah dibuat sebenarnya stikernya di dalam bentuk desain, yaitu hidup ini adalah soal like dari Allah, bukan komen dari manusia. Hidup ini adalah soal like, sukanya Allah, bukan komen manusia. Apalagi soal follow, subscribe dan sebagainya, bukan soal itu. Bukan soal itu. Kemudian, salah satu ulama salaf berkata, semoga Allah menolong lidah yang menjelaskan, hati yang mengetahui, dan perbuatan yang melanggar. Maksudnya apa? Semoga Allah menyelamatkan lidah yang cuma pandai ngomong, seperti ustadz dan sebagainya.
seperti orang yang memberikan nasihat dan sebagainya. Cuma pandai bicara. Dia tahu bahwa ini benar, tapi perbuatannya apa? Melanggar. Dia tahu ini salah, tapi dia juga melanggar. Semoga Allah menolong hamba ini dengan taufik. Semoga Allah menolong hamba ini dengan rahmat dan kasih sayang. Betapa sering kita tahu umat Islam tentang suatu perkara, bahwa kita ini sedang lalai. Kita tahu kita sedang lalai. Kita tahu yang kita bicarakan itu dosa, kita tahu yang kita lakukan ini tidak benar, tapi kita lanjut. Yang penting happy katanya. Allahul musta'an. Ulama salaf lain berkata, malam dan siang bekerja untukmu, maka beramallah engkau pada malam dan hari. Malam dan siang bekerja untukmu, maka beramallah engkau pada malam dan hari. Maksudnya adalah malam ini hadir untuk engkau melakukan amal-amal soleh yang bisa dilakukan di malam hari. Siang itu ada untuk dirimu supaya engkau melakukan amal soleh yang bisa kau lakukan di siang hari. Kemudian ulama salaf lain berkata, beramallah kalian untuk akhirat. Beramallah kalian untuk akhirat. Beramallah kalian untuk akhirat kalian pada hari yang berlaku seakan-akan dia terbang. Hari yang berlalu seakan-akan dia terbang. Artinya sekarang kita masih ada usia, ada hari ini. Kalau Allah hidupkan besok masih ada hari kemudian. Beramallah setiap hari yang kita dapatkan. Karena hari yang telah lalu itu ibarat sesuatu yang berhamburan yang tidak bisa kita kontrol. Ulama salaf lain berkata, kematian adalah batasmu, maka ambillah duniamu untuk akhiratmu. Ini ucapan sangat jelas. Ulama salaf lain berkata, wahai para hamba Allah, waspadalah, waspadalah, demi Allah, dia benar-benar menutupi sehingga seakan-akan dia telah mengampuni. Dia benar-benar telah menunda seakan-akan dia benar-benar telah melalaikan. Maksudnya apa? Kita punya dosa banyak. Tak ada yang mengungkiri. Tak ada yang berani mengatakan dia tidak berdosa. Tapi di hadapan orang kita apa jemaah? Soleh. Allah nampakkan kita, oh itu orang soleh, itu ustaz. Oh itu orang soleh, dia dengan pakaian syar'inya. Kita banyak dosa, tapi seakan-akan kita ini tidak ada dosa. Karena apa? Karena Allah tutupi. Karena Allah tutupi. Kita buat salah, enggak kena musibah. Seakan-akan Allah lalai dari kesalahan kita. Tidak. Kata orang Arab, innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sungguhnya Allah cuma menunda, bukan melupakan. Jangan mengira segala dosa yang dilakukan tidak diazab. Jangan kira. Karena Allah cuma menunggu waktunya, jemaah. Sebagaimana orang yang berada di puncak, kapan dia diturunkan oleh Allah? Ketika dia sudah lupa tentang dirinya, dari ketinggian Allah jatuhkan dia sehingga sakitnya semakin terasa. Kemudian beliau mengatakan, ulama salaf lain berkata, hari adalah lembaran amal kalian, maka abadikanlah amalmu yang paling indah. Hari kita ini adalah ibarat lembaran kertas yang kita tulis dengan amal soleh. Jadi jangan sampai lembaran kertas itu kosong dari amal soleh. Atau jangan sampai lembaran kertas itu kotor dengan noda-noda tinta dosa. Pepatah hikmah mengatakan, terimalah nasihat uban meskipun tergesa-gesa. Allahu Akbar. Tahu ya maknanya ya? Uban itu penasehat jemaah. Karena apalagi zaman sekarang banyak yang usia belum tua tapi sudah beruban. Makanya beliau bilang, terimalah nasihat uban meskipun tergesa-gesa. Walaupun uban itu tumbuh belum waktunya, itu nasihat. Itu nasihat. Allahu Akbar. Makanya dulu ada seorang penyair mengatakan yang artinya, apalah artinya mengecat uban sementara akarnya pun berwarna putih. Kalau akarnya rapuh pohon tersebut, maka dahannya pun akan rapuh. Jadi
Untuk apa merubah casing? Untuk apa pakai casing iPhone 14 Pro? Tapi dalamnya HP center. Dari belakang orang nengok, oh iPhone. Pas tengok depan, tuh lelit, dan seterusnya. Ada itu di video jemaah. Dari belakang gengsi luar biasa. Tapi ternyata handphonenya, tombolnya begitu besar. Allahul musta'an, dunia. Orang ingin terlihat indah, padahal dia adalah orang yang penuh dengan wabah. Ingin terlihat cantik, padahal dia adalah orang yang penuh dengan sesuatu yang sangat tidak menarik. Dia ingin terlihat hebat, padahal hatinya berkarat. Allahul musta'an. Kemudian ada seorang mengatakan tiada terbitnya mentari kecuali dia memberikan nasihat tentang hari kemarin. Jadi hari ini waktu duha nampak misalnya, atau matahari terbit misalnya. Ingat, hari ini bukan hanya mengajarkan tentang hari ini, tapi hari ini mengingatkan kita untuk muhasabah tentang hari kemarin, apa yang dilakukan oleh kita pada hari tersebut. Kita pindah ke paragraf paling bawah dalam hadis. Hadisnya derajatnya adalah hasan, bisa diterima. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu mislal jannah nama talibuha, wa ma ra'aitu mislan nar nama haribuha." Allahu akbar. Allahumma ighfir lana. Kata Nabi, aku tidak melihat sesuatu yang seperti surga. Orang yang mencari surga malah tidur. Aku tidak melihat sesuatu seperti neraka. Orang yang ingin melarikan dari neraka justru juga tidur. Maksudnya, sungguh heran surga ini. Orang-orang ingin masuk surga, tapi mereka tidur, tidak beramal soleh. Sungguh mengherankan juga neraka ini. Mereka takut dengan panasnya api neraka. Katanya takut terbakar dengan api neraka. Tapi kok tidak beramal untuk diselamatkan dari api neraka. Nah, ini sangat panjang sekali ya. Kita pilih-pilih saja. Kita berpindah kepada halaman 173. Yang lain silakan dibaca nanti. Kita pindah pada ucapan ahli hikmah, paragraf kedua. Salah satu ahli hikmah berkata, betapa insafnya seorang yang yakin terhadap mahsyar dan hisab, serta zuhud terhadap balasan dan pahala. Maksudnya apa? Ucapan beliau, betapa insafnya orang yang yakin terhadap mahsyar dan hisab, tapi zuhud terhadap balasan dan pahala. Dia tahu ada hisab, ada padang mahsyar yang akan dihimpun manusia kemudian dihisab, tetapi kok dia tidak mau memperbanyak pahala. Nanti ajalah dulu, ana alhamdulillah udah banyak ngaji hari ini. Insyaallah cukuplah pahala. Gitu? Enggak. Buktinya kalau ada omset kita pengen nambah. Maka secara sifat kita adalah mendustakan diri kita sendiri. Kemudian salah satu ahli hikmah lain berkata, hati menjadi keras disebabkan panjang angan-angan. Dosa bisa menjadi sedikit dengan niat yang ikhlas. Jadi mungkin kita hati sudah terlalu berkarat jemaah. Jadi angan-angan terasa seperti cita-cita, padahal itu angan-angan. Ahli hikmah lain berkata, hendaklah engkau menjauhi angan-angan karena dia adalah komuniti orang-orang dungu dan menghalangi akhirat dan dunia. Jadi orang yang banyak angan-angan, dia tidak sukses di dunia. Apalagi sukses di akhirat sangat jauh. Karena dia akan mengatakan nanti kalau orang di dunia pengusaha tidak sukses. Bagaimana kalau ingin berharap surga? Sementara sifatnya nanti, seandainya. Ahli hikmah lain berkata, pendekkanlah angan-anganmu karena umurmu itu pendek. Perbaikilah perjalananmu karena kebaikanmu itu sedikit. Kita ongkosnya sedikit, perjalanannya panjang. Maka baik-baiklah dalam menggunakan ongkos tadi.
Ongkos tadi maksudnya usia kita. Kemudian Abdullah bin Mu'taz bersenandung, kita berjalan menuju ajal setiap saat. Hari-hari kita dilipat dan bertahap-tahap. Kita tidak pernah melihat kebenaran seperti kematian, yang seakan-akan dia adalah kebatilan ketika dilewati oleh angan-angan. Kita tahu adalah kebenaran yang paling benar itu adalah mati. Kepastian yang paling pasti itu adalah mati. Tapi seakan-akan kita ragu bahwa mati itu pasti. Karena apa? Angan-angan. Betapa buruknya kelalaian pada usia muda. Lalu bagaimana buruknya kelalaian pada usia hingga uban hinggap di kepala. Pergilah menjauhi dunia dengan membawa bekal ketakwaan. Umurmu adalah hari-hari yang terhitung sedikit. Jadi ibu, uban itu diantara syariatnya adalah dicat dengan warna yang selain hitam. Tetapi saran saya, kalaupun mau mengecat, bisa nggak disisain satu enggak? Di bagian yang paling nampak. Agar apa? Agar kita tidak terpedaya dengan mudahnya warna rambut cat tadi. Bahwa di balik cat ini adalah apa? Uban. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, dia punya penyakit sopak. Banyak di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, tapi sisakan sebesar logam. Untuk apa? Untuk dia ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat diri kita yang tadi beruban, kemudian dicat menjadi terlihat lebih muda, sekitar 15 tahun misalnya, ketahuilah bahwa kita perlu pengingat. Nah, jemaah, beberapa hari atau tadi malam mungkin saya membuka salah satu podcast. Ada seorang komedian diundang di sebuah podcast. Dia berusaha dengan usaha, maksudnya dia melakukan usaha, tapi usahanya haram. Tiba-tiba ada yang nanya, bang, ini usahanya kayaknya omsetnya besar ya? Iya katanya, ini lagi naik daun. Tiba-tiba kawannya ini bilang apa? Halal atau haram bang? Apa yang dia lakukan jemaah? Dia langsung berhenti. Sekarang fokusnya katanya, semoga istiqomah, adalah dalam menjual produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Semoga Allah menjadikan kita insan yang penuh bermanfaat bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pindah lagi, mohon maaf ya, kita pindah lagi. Kalau tidak ini akan nanggung di pekan depan. Di halaman 174. Di paragraf paling akhir. Ada seorang ulama, nama beliau adalah Rabi bin Khaisam rahimahullah. Rabi bin Khaisam. Beliau pernah melakukan tindakan yang menurut orang itu aneh, yaitu beliau menggali kubur di dalam rumahnya. Jadi beliau punya rumah, tapi beliau gali tanah seperti kuburan. Ketika dia menemukan hatinya terasa keras, kok malas ibadah, kok makin lembek baca Al-Quran, kok masih semakin semangat dalam urusan dunia. Ketika dia melihat hatinya keras, maka dia masuk ke dalam kubur yang dia gali di dalam rumahnya tadi, jemaah. Apa yang dia lakukan? Dia tidur terlentang di kuburan tersebut. Kemudian setelah dia berbaring terlentang, dia diam sesaat. Kemudian dia membacakan firman Allah di dalam Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah mengatakan tentang ucapan penghuni kubur. Mereka mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Kata penghuni kubur, wahai Tuhanku, yaitu Allah, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi Rabi bin Khaisam ini masuk ke dalam kubur yang dia buat, dia masih hidup, masuk dalam kubur yang dia buat, dia baring terlentang, diam sesaat, kemudian dia bacakan ayat ini.
wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kemudian setelah baca ayat ini jamaah, dia pun bangun sendiri. Dia bangun sendiri dan dia menjawab, atau sebelum dia bangun dia menjawab, dia mengibaratkan ini balasan dari Allah, seakan-akan aku sudah membalikanmu ke dunia, maka bersungguh-sungguhlah. Maka bangunlah Rabi bin Haytham setelah itu. Kemudian setelah itu dia beramal soleh jamaah. Jangan gali di rumah yang kita kontrak tapi ya. Jangan ke rumah orang. Maka ini penting jamaah, maksudnya penting. Makanya Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah, karena dia mengingatkan kalian pada kematian. Karena dia mengingatkan kalian pada kematian. Jamaah yang berbahagia, kita baca di halaman terakhir 177. Halaman terakhir, satu halaman kita baca. Lalu Abu Atahiyah menjawab, atau salah satu ahli hikmah berkata dari ucapan itu. Salah satu ahli hikmah berkata, barang siapa yang dibahagiakan oleh anak-anaknya, maka dia akan disakiti oleh dirinya sendiri. Maksudnya apa? Barang siapa yang dibahagiakan oleh anak-anaknya, maksudnya adalah dia lebih mementingkan anak-anaknya daripada memikirkan nasibnya di akhirat, maka nanti dia akan meratapi dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan, inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu. Sungguhnya di antara harta kalian dan keturunan kalian adalah musuh kalian, maka waspada. Setiap kali, kemudian beliau mengatakan, lalu Abu Atahiyah menjadikannya syair. Setiap kali rencana anak yang mempunyai anak bertambah, maka kebinasaan ayahnya pun bertambah, atau kebiasaan ibunya pun bertambah. Ayah atau ibunya selalu mendesaknya dengan rayapan yang usang, itu bukan masa muda anaknya. Artinya anak-anak tersebut, ya walaupun kita tidak mengatakan anak-anak jangan diingatkan usia mati, ya. Nah, jangan, anak masih SD, nah ingat mati ya, jangan gitu juga. Tapi maksudnya adalah jangan sampai mendidik anak sehingga anak itu menganggap bahwa usianya itu akan hidup terus, akan panjang dan sebagainya. Semakna dengan hal itu kisah dari Zir bin Hubais, hidup 120 tahun. Beliau bersenandung ketika akan meninggal dunia dengan sebuah syair. Dia mengatakan, jika anak-anak seseorang telah melahirkan, badannya gemetar karena tua, dan sakitnya menjadi kebiasaannya, maka itu adalah tanaman yang sudah hampir dipanen. Maksudnya, tanaman kalau udah hampir dipanen apa? Padi kalau udah masa panen apa? Dihabisin, kan begitu? Dipotong, kan begitu ya? Maksudnya kita kalau usia panen, udah dipenggal oleh kematian. Seorang menulis syair kepada seorang soleh. Dia mengatakan kematian adalah pintu. Semua orang akan memasukinya. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Seandainya aku tahu setelah pintu, rumah apa? Maksudnya apa ini jemaah? Kematian itu pintu, semua orang pasti lewat pintu ini. Tapi sayangnya kita tidak tahu setelah lewat pintu, rumah apa yang kita masuk, surga atau neraka. Kita tahu kita akan masuk pintu kematian, si fulan, si alan, si fulanah, si alana, semuanya akan masuk lewat pintu ini. Tapi rumahnya mana? Rumah yang mana? Rumah yang penuh api atau rumah yang penuh air? Allahul musta'an. Kemudian dia menjawab dengan syair sendiri. Rumah itu adalah syurga Aden jika engkau melaksanakan perbuatan yang diridhoi oleh Tuhan. Jika engkau lalai, maka dia adalah neraka. Itu adalah dua tempat. Manusia tidak mempunyai selain dua tempat. Maka perhatikanlah dirimu apa yang telah engkau pilih. Maka jamaah tanya pada diri kita, apa yang kita pilih? Allahul musta'an wa alaihi tuqlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.